maka baru dibagi berdasarkan proporsi. Terus berikutnya modal rata-rata. Modal rata-rata ini pembagiannya berdasarkan 1 tahun itu dibagi 12 bulan. Setelah itu nanti proporsinya itu dibagi di jumlah bersama dengan modalnya sekutu masing-masing. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut dari studi kasus ya, bagaimana cara membagi modal rata-rata itu. Terus yang paling sedikit kompleks itu adalah yang laba dibagi sama setelah dipotong bunga modal dan gaji. Nah, ini alternatifnya pada saat pembagian laba itu kalau sudah terbentuk neraca awal seperti kemarin. Tetapi kalau tidak ada neraca awal, maka sulit untuk menentukan pembagian labanya. Nah, sekarang saya akan berikan contoh yang laba dibagi sama. Ini contohnya ya. Misalnya modal A dan B ini masing-masing menyetor 4 dan 6. Tetapi di laba di tahun 2012, dia mendapatkan laba 3 juta. Maka kalau laba dibagi sama, nah karena ini sekutunya ada 2, maka 3 juta ini dibagi 2. Begitu. Yang dibagi ini berdasarkan ininya, labanya ini. Sehingga dapatnya adalah 1.500.000. Sehingga nanti setelah dibagi berdasarkan ketentuan modalnya, maka kita buat jurnal istisar rugi laba debit kreditnya modal A, modal B sebesar 1,5 juta. Walaupun pembagiannya berbeda-beda, tetapi jurnalnya itu tetap sama semua. Cuma angkanya yang berbeda berdasarkan pembagian labanya. Terus laba dibagi dengan perbandingan 7:3, maka nanti untuk kalau misalnya perbandingannya itu sudah ditentukan 7:3, maka kalian nanti menentukannya ya 7 untuk yang A dibagi 10. 10 dari mana, Bu? 7 tambah 3 ini. Dikalikan dengan 3 labanya, sehingga ketemunya adalah 2.100.000. Terus untuk yang B juga sama, 3/10 kali 3 juta, maka ketemunya 900. Sehingga nanti istisar rugi labanya dapat 3 juta, modal A 2.100.000, terus modal B-nya 900, begitu. Nah, ini dari pembagian labanya berdasarkan proporsi tertentu. Nah, untuk berikutnya ini perbandingan modal ya. Nah, kalau perbandingan modal, misalnya A dia punya modal 4 juta, maka nanti pembagiannya adalah 4/10. 10 dari mana, Bu Lisa? Yang 4 tambah 6 ini. Dikalikan 3 juta, maka ketemunya 1.200.000. Terus 6/10 juga sama. Ini dari proporsi pembagian modalnya B, dibagi totalnya kali 3 juta. Maka nanti jurnalnya istisar rugi laba 3 juta, modal A, modal B 1.200.000 dan 1.800.000. Nah, itu masih dalam proses pembagian labanya itu laba dibagi sama, dibagi perbandingan tertentu dan perbandingan modal. Kira-kira mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembagian labanya? Kalau sudah jelas saya lanjut ya. Nah, ini. Nah, ini kalau misalnya ada buku besar seperti ini nih, kalian harus bisa menentukan mana yang modal awal, mana yang modal B. Kalau modal awal itu mesti jatuhnya adalah 1 Januari per tanggal awalnya 10 juta. Terus misalnya kalau diambil 5 juta, maka nanti saldo 10 ini dikurangi 5 ditambahkan dengan penyetoran 10, jadilah saldo akhirnya 15. Kalau modal J ini saldo awalnya 15 juta, saldo akhirnya 15 dikurangi dengan 5, ya 10 juta ditaruh di kredit. Begitu. Nah, labanya di sini 9 juta. Sehingga kalau misalnya perusahaan itu minta berdasarkan perbandingan modal awalnya itu dilihat dari 1 bulan 1, ini ya, kalau kita menganggap modal awal itu selalu dimulai dari 1 bulan 1, 10 juta, dan Y-nya juga sama 1 bulan 1, 15 juta. Sehingga nanti pembagian kalau modal awal ya 10/25. Dari mana beli saya? Dari pembagiannya nih loh. 10 tambah 15 ini. Jadi nanti pembagiannya ya 10/25 kali 9 juta ini adalah labanya. Ketemunya 3.600.000, terus Y-nya juga sama, sehingga nanti jurnalnya tetap sama, cuma angkanya saja yang berbeda berdasarkan ketentuan pembagian labanya ya. Kalau modal akhir bagaimana Bu Lisa? Ya modal akhir itu kalian dihitung saldo akhirnya. Nih, saldo akhir itu dilihat dari investasi awal 10 dikurangi 5 ditambah 10, maka hasilnya
ditaruh kredit itu sebesar 15 juta. Sehingga nanti kalau sudah ketemu saldo akhirnya, ketika dia minta pembagian labanya berdasarkan modal akhir ya, saldo akhirnya ini 15 sama 10 untuk Y, terus pembagiannya ini 25 dari totalnya 15 tambah 10 kali 9 juta, maka hasilnya 5.400.000 begitu. Itu caranya. Terus untuk yang modal rata-rata ini perhatikan loh ya, ini agak sedikit sulit. Modal rata-rata itu dilihat dari gini loh, ya misal saya jelaskan ya, misal ini saldonya itu 10 ya, kita lihatnya dari bulan berjalan, 1 bulan 1 ke 1 bulan 4 berapa bulan? Ayo, Januari, Februari, Maret, April tidak dihitung, sehingga nanti untuk pembagiannya adalah misal ya, untuk yang X, nah ini 3 itu berasal dari 1 bulan 1 Januari ke 1 bulan 4 begitu. Maka ini ketemunya 3 bulan. Loh, kenapa 4 tidak dihitung, Bu? Karena 4 itu kan masih bulan awal, sehingga tidak perlu dihitung. Kalikan 10 juta, maka ketemunya 30 juta. Begitu. Terus setelah itu baru kita menghitung 1 bulan 4 ke 1 bulan 10, karena ini kan bulan berjalan. Maka April sampai ke bulan Oktober ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Oktober tidak dihitung. Maka kalau tidak dihitung, ketemunya adalah 6 bulan kalikan 5 juta. Loh, 5 juta dari mana, Bu Lisa? 5 juta itu 10 diambil 5. Begitu. Maka ketemulah 5 ini di sini. Ya, 5. Maka ketemulah 30 juta. Nah ini 3 bulan dari mana, Bu? Kan sisanya ini kan sampai Desember penghitungannya, 1 tahun berjalan kan, 1 bulan 10 ke 31 Desember, maka ketemunya adalah 3 bulan, taruh sini. Nah ini ya, 3 kali 15 ketemulah 45 juta. Sehingga nanti 30 ditambah 30 tambah 45 ketemulah 105 dibagi 1 tahun berjalan, yaitu 12 bulan, maka ketemunya modal rata-ratanya X itu adalah 8.750.000. Begitu. Jadi dihitung bulan berjalannya dulu, terus dikalikan dengan saldo investasi awalnya, diambil berapa juta, terus baru saldo akhirnya itu apakah disetor atau diambil, itu juga akan mempengaruhi saldo rata-ratanya. Begitu. Nah kalau ini modal Y, kita ulang ya, Y itu kenapa ketemu 3 bulan, dimulai dari ini loh, saldo ini 1 bulan 1 ke 1 bulan 4, maka ketemunya adalah Januari, Februari, Maret. 1 bulan 4-nya tidak diikutkan, sehingga yang dihitung adalah 15 jutanya, taruh sini, sama seperti tadi. Terus sisanya, ini kan sudah selesai, tidak ada lagi di sini, di kreditnya, maka 1 bulan 4 ke 31 Desember berapa bulan? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 11 bulan. Sehingga nanti 11 bulan ini, nih ya. Bentar. Oh ini Y ya, sebentar. Oh Y itu 1 bulan 4 ya, maaf ya. 4 ya, 4 ke 31 Desember ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Iya, 9 bulan benar. 9 bulan ini nanti ditaruh di sini. Dikalikan 10 juta itu saldo akhirnya. Maka ketemulah 90, totalnya adalah 45 ditambah 90, ketemulah 135, dibagi 12 bulan sama dengan 11.250 begitu. Ini untuk yang modal Y. Sehingga pembagiannya adalah nanti X 8750 dibagi 20. Dari mana Bu Lisa 20? Dari totalnya 8 ditambah 11.250 itu. Sama dengan Y-nya. Sebenarnya cara ngitungnya sama, cuma yang modal rata-rata ini kalian harus jeli untuk menghitung berapa pembagian modal awalnya itu sampai ke 31 Desember. Tetap dikalikan laba gitu. Jurnalnya tetap sama. Nih. Ya, oke. Ini nanti kalian pelajari aja dulu. Terus untuk yang laba dibagi sama setelah dikurangi bunga modal dan gaji ini nanti saja. Biar kalian fokus ke sini ya. Nanti kalian kerjakan yang ini aja dulu ya.
modal awal, akhir, terus modal rata-rata. Terus yang laba dibagi sama setelah dikurangi ini nanti kita ketemu offline saja, baru saya jelaskan. Yang penting kalian coba yang modal awal, akhir, rata-rata seperti tadi. Ini jangan lupa saldo akhirnya dihitung. Yang kalian kerjakan itu yang soal kasus firma Uba ya, yang Uba ini. Nih. Oh iya ini ya. Yang Vin enggak perlu, Bu. Oh, bentar. Yang atas saja ya, yang bawahnya Vin ini enggak usah, sayang. Ya, yang Vin ini enggak usah dikerjakan. Vin ini nanti kita ketemu di offline saja, nanti kita bahas bareng-bareng sampai yang pembagian modal setelah dikurangi nih loh. Ini agak rumit memang. Khawatirnya kalau kalian Zoom ada yang nggak paham malah nanti di rumah malah nggak dikerjakan ya. Mending pas kita ketemu Zoom apa ini offline saja. Silakan kalau ada pertanyaan. Untuk yang modal awal paham ya, modal awal itu nanti proporsinya tetap dibaginya itu di sini dari 1 bulan 1. Karena ini 3 sekutu ya nanti kalian bikinnya itu ya 3 sekutu gitu. Totalnya ya 3 sekutu. Vin nggak usah dikerjakan ya. Terus kalau modal akhir jangan lupa ini saldo akhirnya dicari 10 diambil 5, terus 5 ditambahkan dengan 2,5 juta jadi 7.500.000 ini saldo akhirnya. Begitu caranya ya. Jadi nanti pembagiannya berdasarkan saldo akhir ya. Saldo hasil perhitungan akhir ini dibagi totalnya dari Usman, Bin, dan Afan dari saldo akhirnya. Total semuanya pembaginya. Kalau rata-rata harus hati-hati loh ya. Rata-rata itu dihitung dari bulan berjalan 1 bulan 1 ke 1 bulan 7 berapa bulan gitu. Jadi ngitungnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Juli tidak ikut dihitung, 7 kan bulan Juli. Sehingga nanti apa ini 6 dikalikan dengan 10 ketemu berapa. Terus nanti setelah itu 1 bulan 7 ke 1 bulan 10 ya. Juli apa ini Juli, Agustus, September, Oktober berarti kan ketemunya berapa bulan ini? 4 bulan ya, sehingga nanti ya itu 4 kalikan dengan 5 apa ini 5 juta ya karena penyetorannya. Terus terakhirnya adalah 1 bulan 10 ke 31 Desember. Itu nanti kalau sudah ketemu semua dibagi 12. Begitu caranya. Kalian lihat di apa ini di PPT nanti kalau misalnya ada yang bingung pas kita ketemu offline kita bahas bareng-bareng ya. Bagaimana? Ada pertanyaan silakan. Sebelum nanti kalian ngerjakan di rumah masing-masing. Silakan 10 ini. Bu, yang perbandingan modal awal yang Iya. dikali 9 juta itu yang dicontoh itu kan dari laba tahun yang bersangkutan ya. Iya. Kalau yang dari kasusnya Uba ini. Uba. Ini dikalikan ini loh. Ini kan belum ketemu labanya ya kan. 20 kurangi 8 ini. Maka labanya ketemu berapa? 12 juta. Gitu. Oh, berarti dari pendapatan dikurangi biaya ya? Benar, Laila. Tuh. Oke. Ada lagi pertanyaan? Jelas ya, modal awal itu nanti diambilnya dari saldo ini loh. Semuanya. Tuan Usman, Tuan Bin, dan Afan. Tapi kalau saldo akhir ya kalian ngitung. Begitu Lailatul. Silakan Laila ya. Ada lagi mungkin? Baik ya untuk semuanya ya. Baik ya kalau memang tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih sudah join di perkuliahan Bu Lisa. Saya akhiri untuk perkuliahan malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin cepat kerja atau kuliah sambil kerja? Bisa daftar dari rumah dan bisa belajar dari rumah. Dapatkan beasiswa pendidikan sampai dengan 100%. Hubungi via WhatsApp 0821 4114 6488 atau sosial media kami, Instagram, Facebook, maupun website.